welcome back to Hobbytech YouTube channel. Balik lagi sama gue Henny. Dan hari ini gue mau review mouse gaming lagi. Kali ini dari Fantech dan yang tipe Helios XD3. Dan di sini gue punya yang warna putih dan hitam. Tapi selain kedua warna ini, mereka juga ada warna pink. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita unboxing. Let's go! Oke, jadi udah gue unboxing dan di dalam boxnya kita bakal dapetin mouse-nya, juga dapetin USB konektor, kabel, mouse fit yang fungsinya untuk mengganti bagian bawah nih yang putih-putih. Kalau udah jelek atau kotor, kita bisa ganti dengan mouse fit tambahan ini. Lalu juga dapat instruction card dan warranty card. Nah, kita bahas dulu ke bagian desain dari mouse-nya. Jadi mouse-nya ini desainnya simple, elegan. Dan di bagian kirinya juga ada makro gitu dan juga DPI di atas yang bisa diatur. Lalu juga di bagian belakangnya ini ada lubang untuk masukin ininya. Jadi nggak bakal hilang lah. Terus ini ada logonya juga, jadi kita nggak bakal ketukar sama konektor mouse gaming kita yang lain. Lalu di bagian power ini ada tombol on dan echo. Saja kita cobain ya. Nah, udah gue konekin konektornya, langsung kita cobain ke on. Nah, kalau ke on ini dia langsung nyala RGB-nya semua. Ya, di bagian bawah logo dan scroll. Jadi dia ini ada 4 spektrum RGB mode yang bisa diatur melalui software, nanti kita cobain. Dan ini juga ada mode eco. Nah, jadi kalau mode eco ini cuma bagian scroll aja. Jadi untuk hemat daya. Dan ada yang unik nih. Jadi kalau dia didiemin mouse-nya, kalau di mode on dia kalau diem dia bakal nyala, RGB-nya nyala terus. Tapi kalau kita geser dia bakal mati dan yang nyala scroll aja. Jadi unik sih menurut gue. Dan dia mungkin untuk hemat daya juga ya. Mouse gaming ini udah dapat sensor dari PixArt yang tipe 3335 optical gaming sensor. Jadi sebagian besar mouse gaming wireless yang terkenal juga udah pakai si PixArt ini. Jadi menurut gue si Fantech ini juga udah oke banget sih mouse gaming yang ini. Lalu dia juga punya DPI range-nya dari 400 sampai 16.000. Lalu juga kecepatan pergerakan mouse-nya itu 400 atau bisa dibilang 40G acceleration. Lalu dia juga memiliki polling rate yaitu 1000 Hz yang bisa diatur juga mau ukur besar apa sampai maksimal itu 1000 Hz yang diatur lewat softwarenya ini juga kita cobain. Dan kita bahas ke bagian baterai. Jadi mouse gaming wireless ini baterainya itu baterai tanam, nggak kayak mouse wireless lainnya yang pakai baterai yang A2 atau A3 itu. Jadi mouse gaming ini baterainya tanam. Lalu dia juga bisa digunain pakai kabel. Jadi kalau misalnya baterainya habis gitu, kita bisa pakai kabel atau sambil main juga bisa sambil cas gitu. Dan untuk baterainya sendiri ini tahan sampai 70 jam dan kapasitasnya itu 730 mAh. Lumayan sih menurut gua. Selain itu kita nggak perlu khawatir juga karena bisa sambil cas kan. Dan untuk berat dari mouse ini dia beratnya cukup ringan ya, 83 gram. Dan setelah gua pakai sih dia nyaman di tangan. Langsung aja kita cobain lihat softwarenya ya. Let's go! Nah, ini dia software dari Fantech Helios XD3. Jadi di software ini kita bisa atur fungsi-fungsi dari mouse ini. Dan yang pertama itu kita bisa atur setiap tombol dari mouse ini sesuai dengan fungsi yang kita inginkan. Lalu kita juga bisa atur USB polling rate-nya dari yang paling kecil itu 125 Hz sampai 1000 Hz. Lalu di sini kita juga bisa lihat baterai kita udah berapa persen. Dan di bagian advance kita bisa atur juga DPI efek. Di sini ada 2 efek. Lalu juga bisa atur speed dari DPI-nya. Lalu juga ada mouse sensitivity, scrolling speed, double click speed yang bisa kita atur nih sesuai kemauan kita.
Lalu kita next ke bagian makro. Jadi di makro list ini kita bisa list nih fungsi-fungsi makro yang kita inginkan. Lalu di bagian lightning itu kita bisa atur LED effect. Jadi ini adalah bagian-bagian RGB-nya nih. Ada 4 mode. Ada steady, breathing, streaming atau off. Lalu juga kita bisa atur brightness-nya dan speed dari RGB-nya. Lalu warna-warna yang kita inginkan. Dan kalau kita udah selesai atur, kita bisa pencet apply. Atau kalau kita nggak jadi, maunya settingan awal banget, kita tinggal pencet restore aja. Tuh. Nah, itu dia tadi software dari mouse gaming ini yang bisa kita atur-atur. Dan untuk kalian mau download software ya, kita bakal sertain di description box di bawah. Nah, untuk mouse gaming ini harganya sekitar 500-an, dan menurut gua untuk wireless gaming mouse itu udah worth it banget. Dan setelah pemakaian gue sendiri sih gue suka karena dia juga punya kabel tambahan gitu. Jadi kalau misalnya gue lagi pergi dan gue baterainya habis, gue nggak perlu panik buat cari baterai A2 A3 itu, karena gue tinggal bawa ini langsung aja colok gitu. Jadi menurut gue ini worth it banget. Gue sih suka karena dia juga gampang sih dibawa, ringan dan kecil gitu. Selain itu kabelnya sih nilai plus banget menurut gua. Oke, jadi sekian dulu review kali ini. Jangan lupa untuk pantengin channel YouTube Hobbytech karena kita bakal sering upload video-video menarik lainnya. Dan buat kalian yang pengen beli mouse ini juga, kalian bisa juga cek di link bawah atau kalian cek langsung di e-commerce-nya Fantech Indonesia atau di Hobbytech karena kita juga sediain nih mouse gaming ini.